قل Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam mugi-mugi tercurah pada junjungan kita Nabi besar, Nabi akhir zaman yang jadi penghulu para nabi, yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk senantiasa memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah. Di antara ayat yang merintahkan kita untuk bertakwa, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebaik-baiknya takwa, dan janganlah engkau mati kecuali menjadi orang yang berserah diri, menjadi seorang muslim yang sejati. Kemudian bentuk takwa tadi adalah bentuk syukur kita kepada Allah. Kita mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan pada kita. Dan setiap orang yang bersyukur atas nikmat, maka Allah akan terus menambah nikmat untuknya. La in syakartum la azidannakum. Andai kalian mau bersyukur, maka Allah akan terus menambah nikmat kepada kalian. Dan sifat nikmat yang Allah berikan pasti lebih banyak daripada musibah. Maka Allah ingatkan dalam surat Al-Adiyat ayat 6. Innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia li rabbihi, pada Rabbnya, dia benar-benar menentang. Apa yang dimaksudkan dengan kanud, dengan benar-benar menentang di sini? Dijelaskan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri. Imam Al-Hasan Al-Basri katakan, kanut itu maknanya adalah dia hitung banyak musibah yang telah menimpanya, dan dia tidak pernah menghitung betapa banyak Allah beri nikmat lebih daripada musibah tadi. Nikmat Allah beri begitu banyak, namun kita selalu hitung musibah terus, dan tidak pernah menghitung nikmat-nikmat Allah yang ada. Maka sifat muslim yang baik, tanda dia itu beriman dan menjalankan syukur dengan benar, dia itu bertakwa. Dan wujud takwanya adalah untuk masalah nikmat, dia selalu syukuri nikmat-nikmat yang ada tadi, dan tidak selalu merasa gelisah, tidak suka pada musibah yang menimpa dirinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saat ini kita berada pada tanggal 8 Rajab 1440 Hijriah. Kali ini kalau akan menerangkan beberapa adab ketika kita ingin melaksanakan sholat Jumat. Nanti ada adab yang disebutkan wajib, yang kita sekalian itu mesti lakukan, dan ada adab yang hukumnya nanti sunnah, dan ini sudah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW, kemudian diterangkan oleh para ulama. Minimal beberapa ada yang bisa kita laksanakan atau bisa kita kerjakan.
Setiap kali mau berangkat sholat Jumat, adab atau sunnah-sunnah ini kita kerjakan. Yang pertama, mandi pada hari Jumat. Afdolnya kita lakukan ketika mau berangkat sholat Jumat. Bukan dilakukan dari pagi, walaupun dari subuh pun sudah sah untuk mandi Jumat. Yang penting subuh hari Jumat sudah masuk. Seandainya ada punya menggabung dengan mandi junub pun juga boleh. Namun kalau dia mandinya lebih siang lebih bagus. Karena tujuan untuk menghilangkan bau keringat yang gak enak yang ganggu kanan kiri, itu lebih hilang besar ketika kita mau pergi berangkat sholat Jumat baru kemudian sebelumnya kita mandi. Perintahnya kata Nabi SAW, "Idza jaa ahadukumul jum'ah falyaktasil." Jika salah seorang di antara kalian menghadiri sholat Jumat, maka hendaklah dia mandi. Falyaktasil, maka hendaklah dia mandi. Mandi di sini sama seperti kita mandi junub. Allah katakan dalam surat Al-Maidah ayat 6 tentang mandi junub, wa in kuntum junuban fattahharu. Jika kalian dalam keadaan junub maka mandilah. Dari sini kita sudah tahu bagaimana tata cara mandi. Para ulama jelaskan, mandi dikatakan sah cukup dengan kita melakukan 2 rukun saja sudah dikatakan kita penuhi yang wajib. Yaitu yang pertama niat, kemudian yang kedua meratakan air ke seluruh badan dari kepala sampai kaki. Kita sudah disebut mandi. Dan ini yang dimaksudkan dengan mandi besar atau mandi junub. Maka kalau kita jalankan hadis tadi, sunnah Nabi SAW sudah kita kerjakan. Kemudian dalam hadis yang lainnya dikatakan bisa cukup berwudu saja. Man tawaddo'a yaumal jum'ati fabiha wa na'imat. Siapa yang berwudu pada hari Jumat maka itu sudah bagus untuknya. Wa man iktasala fal ghuslu afdalu. Namun siapa yang mau mandi, mandi itu lebih afdal untuk dirinya. Nah, dengan tata cara mandi yang tadi kula sebut. Mau lebih sempurna lagi bisa diawali dengan wudu. Wudu terlebih dahulu, seperti kita mau wudu untuk sholat, kemudian kita mandi. Di mana mandi yang dilakukan dengan mengguyurkan air ke seluruh badan. Kemudian sunnah yang kedua, memakai wangi-wangian ketika mau berangkat Jumatan. Semampu kita. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Ghuslu yaumal jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi pada hari Jumat itu dituntut bagi yang sudah balik. Wasiwakun, begitu juga bersiwak. Wa yamussu min natibi ma qaddara alaihi. Dan hendaklah dia memakai wangi-wangian yang dia mampu untuk memakainya. Ya minimal kita ketika mandi tadi dengan sabun yang wangi maka sudah cukup, atau lebih daripada itu memakai wangi-wangian disunahkan ketika kita melaksanakan sholat Jumat. Kemudian yang ketiga lagi, termasuk anjuran lagi adalah as-siwak. Bersiwak. Minimalnya dengan kita membersihkan bau mulut. Bau mulut dihilangkan. Karena dengan adanya bau mulut itu ganggu yang lain kanan kiri kita ketika kita sholat. Termasuk sini kula ingatkan pada bapak, kalau pergi ke masjid mbok kurangi rokok. Ya, kurangi rokoknya. Karena bau mulut panjenengan ketika berangkat ke masjid itu diperhitungkan sekali di sini. Karena untuk siwak saja ini diperintahkan oleh Nabi SAW. Kalau tidak memberatkan umatku, kata Nabi, laula an asyukka ala ummati au ala nasi la amartuhum bisiwaki ma kulli salatin. Seandainya tidak memberatkan umatku, maka aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali salat. Dalam riwayat yang lainnya dikatakan, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak. Seandainya tidak memberatkan umatku, aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak. Juga dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dikatakan, inna hadza yaumu id.
Hari Jumat ini adalah hari Id. Ja'alallahu lil muslimin. Allah jadikan Id itu hari besarnya untuk orang-orang muslim. Faman ja'ila jum'ah falyaktasil. Maka siapa yang datang untuk menghadiri salat Jumat, maka hendaklah dia mandi. Wa in kana tibu falyamassa minhu wa 'alaikum bisiwak. Kalau dia mampu untuk memakai minyak wangi, pakailah minyak wangi. Kalau dia mampu untuk bersiwak, hilangkan bau mulut, maka hilangkanlah bau mulut. Kemudian yang keempat yang disunahkan lagi adalah ad-duhnu li salatil jum'ah, yaitu merapikan rambut, bisa memakai minyak rambut. Atau minimal rambut itu dibersihkan. Dikatakan juga dalam hadis, Nabi SAW mengatakan dalam hadis Salman Al-Farisi, la yaktasilu rajulun yaumal jum'ati wa yatatahharu mastata'a minat tuhri wa yadhanu minat duhnihi aw yamussa min tibi baitihi. Summa yakhruju fala yufariqu bainas naini summa yusalli ma kutiba lahu summa yansit iza takallama al-imam illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang itu mandi pada hari Jumat, mau berangkat sholat Jumat, dan dia bersuci semampunya. Dia memakai minyak rambut, merapikan rambutnya semampunya, dan dia memakai wangi-wangian yang ada di rumahnya. Kemudian dia keluar dan dia tidak memisahkan di antara dua orang yang duduk. Kemudian dia mengerjakan sholat sebagaimana yang ditetapkan untuknya. Lalu dia diam, tidak ngobrol saat dengar khutbah, maka dosa-dosanya di antara dua Jumat nantinya akan diampuni. Jumat yang lalu dan Jumat yang berikutnya akan diampuni. Kemudian sunnah yang berikutnya lagi adalah memakai pakaian yang bagus, yang rapi, yang terbaik ketika mau pergi sholat Jumat. Bahkan kanjeng Nabi kita Muhammad SAW memiliki pakaian khusus untuk sholat idnya, untuk acara tertentunya, termasuk untuk sholat Jumatnya. Disebutkan dalam hadis dari Abu Dzar sampai pada Nabi kita Muhammad SAW, man iktasala yaumal jum'ati fa asana ghuslahu, siapa yang mandi pada hari Jumat dia perbagus mandinya. Wa tatahhara fa asana tuhurahu, lantas dia bersuci. Kemudian wala bisa man min asani siyabihi, lalu dia pakai pakaian yang terbaik. Wa masama kataballahu lahu min tibi ahlihi, lalu dia memakai wangi-wangian. Summa atal jum'ah, lalu dia mendatangi salat Jumat. Walam yalghu, dia tidak ngobrol ketika mendengar khutbah Jumat. Walam yufariq baina isnaini, dan dia tidak memisahkan di antara dua orang yang duduk. Ghufirallahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra, maka diampuni kesalahan-kesalahannya dari Jumat yang satu dan Jumat yang berikutnya. Kemudian yang keenam, adab lagi adalah ketika dengarkan khutbah, arahkan wajah kepada khatib yang sedang berkhutbah. Karena Rasulullah SAW izastawa alal mimbar istaqbalnahu biwujuhina. Ibnu Mas'ud katakan, Rasulullah SAW itu kalau naik mimbar berkhutbah, maka kami palingkan pandangan kami menghadap ke beliau yang sedang berkhutbah saat itu. Berarti pandangannya nggak kemana-mana, lihat yang sedang berkhutbah, yang menyampaikan khutbah, biar nasihatnya cepat masuk. Kemudian yang terakhir untuk kesempatan kali ini, yang ketujuh, bersegera untuk menghadiri sholat Jumat. Datang lebih awal. Bagi yang sudah datang, gak ngobrol di bawah, gak cerita di bawah. Sudah waktunya dia tahu, oh ini jam 12 nih khatib naik mimbar, oh berarti saurunge jam 12 kurang seperempat, sudah siap-siap, sudah hadir. Maka langsung naik ke atas untuk mendengar khutbah Jumat. Juga kalau bisa tidak pas lagi azan, panjenengan datang sebelumnya pun siap. Yang datang nanti menjelang naik mimbar, yang menjelang khutbah khatib. Coba lihat pahalanya di sini Bapak sekalian, para jamaah sekalian. Man iktasala yaumal jum'ah ghuslal janabah. Siapa yang mandi pada hari Jumat dengan cara mandi junub. Summa rafa ka'annama badadah. Lalu dia pagi-pagi datang lebih awal, maka seakan-akan dia itu berkurban dengan seekor sapi, seekor unta. Wa man rafa saniyah, lalu dia ada yang datang di jam berikutnya, jam keduanya, faka'annama, maka seakan-akan dia berkurban dengan bakara, dengan sapi.
Wa man raha fi sa'ah salitsah, dan siapa yang datang di jam yang ketiga, jam berikutnya lagi, faka'annama, maka dia seperti berkurban kabsyan akran, dengan domba yang bertanduk. Wa man raha fi sa'ati rabi'ah, yang datang ke jam keempat, maka seperti dia berkurban dengan menyembelih ayam. Wa man raha fi sa'al khamisah, yang datang di jam kelima, yaitu makin dekat dengan imam naik mimbar, maka seperti dia berkurban dengan telur. Fa idza kharajal imam hadratil malaikat yastami'una dzikr. Ketika imam itu keluar untuk naik mimbar menyampaikan khutbah, maka malaikat ketika itu mendengar, memperhatikan imam sedang berzikir, ya, menyampaikan khutbah yang ada. Maka hadis ini menunjukkan makin awal makin bagus. Dari berkurban unta, beralih berkurban sapi, beralih berkurban domba yang bertanduk, beralih pada berkurban ayam, beralih pada berkurban cuma telur saja. Ya, kalau mau dapat telur ya monggo. Yang mau dapat pahala lebih besar datang lebih awal. Maka kalau sarankan pun sudah siap-siap sebelumnya. Sudah paham di Masjid Jami Al-Hidayah jam 12, jam 12. Maka sebelumnya sudah hadir, tidak pas lagi imam di atas baru panjenengan datang. Biasakan lebih on time. Untuk perkara ini lebih awal datangnya, maka insya Allah untuk hal yang lainnya akan lebih tertib lagi. Demikian 7 hal yang kalau sampaikan untuk kesempatan kali ini berkaitan dengan adab-adab menghadiri sholat Jumat. Mugi-mugi manfaat dan Allah memberikan kepada kita kebaikan yang banyak dan bisa mengamalkan ajaran-ajaran yang disebutkan tadi. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi haqqa hamdi, ahmadullah wa ashkuruhu, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu bi asyran. Wa qala Allah ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Wa fi tasyahhud Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma sharrif qulubana ala ta'atik. Allahumma sharrif qulubana ala ta'atik. Allahumma sharrif qulubana ala ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika min minasyirki wa min syirki ma la ya'lam. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.